Salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita di kandang mentok. Kita sedang memantau pergerakan mentok-mentok kita nih. Sepertinya semuanya sehat-sehat walafiat ya. Tuh. Kita taruh mentok-mentok di sini untuk supaya bisa hidup lebih baik, asik. Ada beberapa pejantan tuh, sana ada 2 pejantan itu, ukurannya lumayan besar. Nah ini pejantannya nih. Ini memang kebanyakan itu yang masih anakan sih. Kemarin kita baru kembali perbaiki setelah ada kandang ya. Terima kasih buat Mas Irwan, Mas Didi yang bantu kita membuat kandang ini supaya jauh lebih nyaman buat mentok-mentok kita makan, minum dan sebagainya. Jauh lebih nyaman lah mereka pastinya. Cuman yang jadi korban itu ya seperti serai ini. Serai pasti udah nggak akan hidup ya. Pasti matoy serainya karena sering dipatukin. Ada beberapa titik itu serainya udah mati, jadi dikonsumsi sama bebek-bebek. Cuman justru jeruk-jeruk ini yang justru bagus nih pertumbuhannya semenjak ada mentok dalam kandang. Selain tempat berteduh, di bawahnya itu jeruk-jeruknya juga pertumbuhannya jadi bagus. Hama yang datang dari tanah itu malah dikonsumsi sama mentok, jadi pakannya mentok. Nah seperti ini nih suasananya. Nah, di dalam sini ada tempat bertelurnya sekaligus juga tempat pakannya. Nah ini sedang bertilo di dalam tuh, sedang bertelur mereka di dalam. Sini ada mentok-mentok kita sedang istirahat. Gak tahu kalau mereka bertelur dalam sini juga ya, bikin sarang dalam sini. Semoga enggak lah ya. Tapi kayaknya bagus juga tempat bertelurnya kalau di sana dalam bertelur. Tempatnya jauh lebih nyaman sekarang. Mereka ada tempat untuk berteduh di antara rumputan pakcong ini. Jadi nyaman mereka. Tinggal nggak ada telurnya sih di dalam. Saya pikir mereka bertelur di dalam. Resikonya kalau bertelur di dalam adalah banyak sih resikonya. Bisa dimakan tikus telurnya, bisa kehujanan telurnya. Nah ini mentok-mentok kita jauh lebih nyaman hidupnya sekarang. Kita punya jagoan satu nih. Waktunya sudah bisa untuk jadi bapak ayam. Harus dibuat kandang seperti ini memang supaya aman dari banyak predator, macam-macam predator. Ini buah jeruknya sudah tua sih, cuman belum masak aja. Ada yang pecah gitu, gimana ya? Apa penyebabnya kira-kira, saudara-saudara? Seperti yang kita mau petik ini, dia mecah dia. Pecah begini dia. Jadi kalau mau aman, yang paling kita hindari itu adalah konflik pertetanggaan. Biasanya kalau ada mentok ini, apalagi kalau tetangga kita itu punya usaha kebun, itu sangat rentan sekali bisa memicu konflik horizontal. Jadi harus punya
kandang seperti ini supaya aman. Kita nggak tahu, mungkin sudah sekitar 60 ekor ini mentok kita di sini, dan akan terus bertambah karena kita akan terus isi dengan anakan-anakan baru. Seperti itu kira-kira. Ini adalah tanaman jagung kita, sudah mulai proses dangir, dikerjakan sama Pak Kasman. Jadi memang yang sebelum didangir itu dikasih pupuk dulu. Ini udah dikasih pupuk jenis Ponska Plus, jadi tinggal didangir seperti ini. Tuh, fungsi dangir ini adalah untuk menimbun menimbun pupuk yang sudah ada, dan sekaligus juga memberi tambahan tanah di sekitar jagung. Nah, itu di sana tuh Pak Kasman tuh. Memang kalau belum didangir itu kelihatan kayak tumbuh rumput aja sih seperti yang ada di sana. Tapi perlahan tapi pasti nanti semakin bagus pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari tumbuhnya, mungkin dari bibit yang kita tanam itu yang tumbuh itu sekitar 70% ya. Jadi itu udah kita syukuri ya, karena berkebun seperti ini, apalagi biasanya kalau jagung jauh lebih aman itu kalau kalau dibibitkan dulu. Tapi kita tidak bibitkan, kita langsung tanam aja. Dan kalau dibibitkan memakan waktu lagi, itu pertimbangan saya kemarin nggak bibitkan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah ada progres. Cuman memang dalam waktu dekat ini, mungkin besok kita mau semprot supaya hamanya itu hilang. Jadi nanti kita sudah beli dangke, jadi yang lubang-lubang seperti yang ini itu segera disemprot supaya tidak segera menyebar, karena ini kalau sudah kena ulat seperti ini mesti sudah segera ditangani. Ini kebetulan beliaunya nggak terlalu sibuk Pak Kasmannya, jadi kita maksimalkan waktunya untuk mendangir di lahan kita. Sekaligus juga bukan hanya di atasnya yang didangir, juga rumputnya seperti pengairannya juga supaya agak lebih tinggi, paretannya supaya lebih tinggi. Nah, seperti ini sudah dibuat sama Pak Kasman. Nah, jadi lebih aman lah jagung-jagungnya, seperti itu Sobat Survivor. Jadi memang kalau sudah umur seperti ini udah nggak efektif lagi kalau disulam, karena sudah besar gitu. Jadi ya kita maksimalkan aja yang sudah ada aja. Jadi tinggal merawat yang sudah tumbuh aja, seperti itu. Nah, itu ada Pak Kasman di sana tuh. Hire beberapa hari untuk menanam jagung seperti itu, supaya proses tumbuhnya jadi lebih bagus. Dan ini sudah dipupuk duluan Sobat Survivor, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini kebun kita, suasana di kebun kita nih. Nah, ini labu sudah mulai tumbuh nih, tuh. Nanti akan dijajarkan di atas sini. Ini jenis labu yang tumbuh, ini jenis labu madu, dan sudah dipupuk juga tadi. Ini yang kita mau bersihkan rumputnya, tapi kita mesti hati-hati karena dalam sini sudah banyak banget tanaman. Ada yang sudah dicangkul juga di sini, pertumbuhannya jauh lebih bagus karena memang sini posisinya agak tinggi sih. Jadi jagungnya tumbuh lebih subur. Walaupun cuma satu baris, tapi pertumbuhannya sangat memuaskan. Tuh. Nah, ini bisa tumbuh subur ini juga nanti yang di sana. Kalau kita sudah selesai pemupukan dan kita lihat perkembangannya sekitar beberapa hari ke depan, seperti itu saudara-saudara. Kayak gini bisa dimakan mentok juga sebenarnya, rumput-rumput seperti ini. Tapi mesti hati-hati juga, kayaknya kalau nggak salah di sini juga saya ada taruh bibit sih. Sepertinya saya ada taruh bibit, tapi kayaknya belum tumbuh.
pertumbuhannya lumayan Sobat Survivor. Tuh. Jadi bisa indah dilihat. Nih. Karena kita intens memberikan pupuk dan merawat, ini sudah mulai ada buahnya sih. Tuh. Di beberapa titik sudah mulai ada yang berbunga. Dan ini sudah mulai berbuah. Ini suasana sore Sobat Survivor. Kita mau cari sesuatu yang bisa dibawa pulang ini. Ini pisang-pisangnya sudah mulai tumbuh dengan bagus. Sudah ada yang mulai berbuah sampai ke sana. Woi, ini lagi panen daun singkong ini. Itu ada lagunya tuh. Ada lagunya. Lagunya? Iya, singkong bagi duo. Singkong bagi duo. Singkong bagi duo. Ini singkongnya ini kok terlalu gendut? Ya, gemuk lah, subur. Ini harusnya kita patah lagi nih biar nggak terlalu tinggi. Iya, kenapa saya nggak patahin? Biarlah dulu. Patahin lah. Soalnya Patahin baru tanam lagi. Terlalu rimbun jadinya bisa jadi sarang. ular. Oh, ular. Nah, ada pohon apa tuh? Oh, sedap. Biar diambil-ambil tengah-tengahnya bisa juga tuh. Jangan, aku nggak mau. Ini berkat kotoran ayam yang ada, kotoran bebek. Ini nah, utang. Saking lamanya aku nggak kesini, aku nggak tahu kalau saya nanam. Nanam singkong. Ini juga udah gendut banget. Tapi itu nggak ada isinya dalam. Itu juga. Oh, subur sekali itu. Ini kenapa kurus ya? Mana? Ya tanahnya aja gitu. Kering. Rontang. Oh, itu sudah ada buahnya lagi tuh. Belum kita bersihkan lagi sih. Ah, pisang yang kemarin mana ya? Pisang-pisangnya. Itu ada jantung pisang tuh. Ambil. Susah ngambilnya Pak. Bisa, aku mau mencok sama mencokop. Ini mencok pakai ini, daun pisang. Iya. Kayak jantung pisang. Itu sudah mulai berbuah pisang-pisangnya tuh. Sebagiannya belum. Jadi itulah cerita singkat kita dari kebun kita Sobat Survivor. Jadi kita beternak berkebun di lokasi ini. Ini adalah mentok-mentok kita. Sudah ada yang bisa dirica-rica sih ya. Tuh. Nah, kita bikin umbaran atau biasa dikenal dengan semi umbaran, di mana mereka bebas berkeliaran di lokasi yang sudah kita tentukan. Ada kolamnya. Masih ada yang berkeliaran di belakang saya nih. Ini total sekitar 60 ekor populasi mentok kita dengan beberapa pejantan tangguh yang sudah kita siapkan. Oke, mungkin itu dulu video kita Sobat Survivor. Sekali lagi terima kasih banyak. Sobat Survivor selalu mengikuti cerita kita dari upaya kita bertani, berkebun, dan mendukung usaha pertanian masyarakat tani di Kalimantan Utara. Support terus YouTube channel Asian Survivor dan tunggu terus konten-konten kita. Anda bisa like, komen, dan subscribe untuk meninggalkan jejak di video-video kita. Tutup kembali nih, keluar nanti. Tahu sudah berapa ekor nih? Ada yang bisa hitung nggak? Sudah ada yang mulai bertelur. Ada yang bertelur. Ada yang sudah mulai bertelur. Manis tahu jeruknya. Ada yang pecah kan aku makan. Ngetai ayamnya. Berapa ekor? Gak tahu, hitunglah. Kayak ada sekitar 60-an lah. Mana yang siap dijual?
Ada aja tuh. Itu nah yang putih jangan lah, yang ini nah. Ini. Ayamnya mana ya? Nih. Tuh. Mana yang bertelur? Ada di dalam lah. Berapa? Nggak tahu berapa. Nggak hitung. Ini aja yang berbuah ya? Nggak, baru berbunga sebagian. Kayaknya makanan orang nggak cukup ya? Hah? Anjing itu. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.